Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kimia Medisinal. Kelompok kami terdiri dari Latifah Patonah, Nisa Legina, dan Sophia Nur Habibah. Kami di sini akan membahas tentang analisis parameter, farmakokinetika, dan farmakokimia antiinflamasi. Antiinflamasi adalah obat yang dapat menghambat pengeluaran mediator inflamasi seperti histamin, serotonin, bradikinin, prostaglandin, dan lainnya, yang menimbulkan reaksi radang berupa panas, nyeri, merah, bengkak, dan disertai gangguan fungsi. Penggolongan obat antiinflamasi ada dua, yaitu antiinflamasi golongan steroid dan antiinflamasi golongan non-steroid. Untuk mekanisme kerja, dalam mengatasi nyeri, NSAIDs atau OAINS bekerja dengan cara menghambat hormon pemicu peradangan, yaitu hormon prostaglandin. Dengan berkurangnya peradangan, rasa nyeri juga akan berkurang dan demam akan turun. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi nyeri setelah amputasi atau phantom limb syndrome. Farmakokimia berasal dari bahasa Belanda, farmakokemi, yaitu bidang ilmu yang mempelajari pengembangan obat-obatan baru secara rasional. Selain obat, sesungguhnya zat pengawet atau zat pewarna baru juga dapat dipelajari. Meskipun demikian, lebih menekankan pada obat-obatan. Di sini terdapat senyawa turunan yang telah kami gambar. Kemudian, cara analisis parameter, ketentuan data Ramachandran plot statistik dapat diketahui dengan struktur proteinnya yang mempunyai kualitas baik atau tidak, di mana dapat dilihat dengan melihat plot residu non-glisin yang terletak pada wilayah sudut dihedral yang dilarang atau disallowed region. Ketentuan untuk disallowed regions kurang dari 0,8%. Sedangkan suatu struktur protein baik, jumlah plate residu yang terdapat pada most favored regions yang memiliki nilai lebih dari 80%. Dapat dilihat dari tabel yang telah kami dapat dari kode PDB ID. Ini ada tabel dari analisis PDB ID dan selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Nah, di sini ada farmakokinetik. Nah, untuk farmakokinetiknya sendiri adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Fase-fase farmakokinetik secara umum terbagi menjadi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau bisa kita bilang proses ADME. Nah, di sini ada tabel dari ligan awal sampai turunan ke-10. Di sini ada farmakokinetik dan toxicity prediction atau toksisitas dari golongan senyawa tersebut. Nah, di sini ada absorpsi. Di sini hasil absorpsi kita contohkan satu saja dari ligan awal. Di sini ada absorpsi CaCO2. Kemudian ada HIA. Nah, untuk hasil dari CaCO2 itu 0,947, untuk hasil HIA-nya 99,223. Nah, untuk hasil distribusinya ada FDSS dan BBB log. Untuk FDSS-nya hasilnya 1,754 dan untuk BBB log-nya hasilnya 0,112. Untuk metabolisme CYP2D6-nya tidak menghasilkan atau di keterangan no. Untuk ekskresinya dari renal
ketentunya dia menghasilkan ekskresi atau di keterangan yes. Kemudian untuk toxicity prediction ada amestox, LD50 dan hepatotoxicity. Dia tidak menghasilkan amestox atau di keterangan no. Untuk LD50-nya dia hasilnya 2,54 dan untuk hepatotoxicity-nya dia menghasilkan hepatotoxicity atau racun pada hati di keterangan yes. Nah, bisa kita lihat untuk keseluruhan hasilnya di tabel yang ada di layar. Kemudian yang selanjutnya ada tabel hasil Lipinski dari ligan awal sampai turunan ke 10 juga sama. Ini ada hasil molekular weight, kemudian ada hidrogen bond donor, kemudian ada hidrogen bond akseptor, kemudian ada log P, kemudian ada refraktori molar. Nah, kita contohkan satu dari ligan awal. Untuk ligan awal hasil molekular weight-nya kurang dari 500 gram per mol, kemudian hidrogen bond donornya kurang dari 5 yakni hasilnya 0, kemudian hidrogen bond akseptornya kurang dari 10 yakni hasilnya 5, kemudian ada log P kurang dari 5 yakni hasilnya min 2,02, kemudian ada refraktori molar yakni dari ketentuannya 40 sampai 130 yakni hasilnya sekarang 130,71. Bisa kita lihat di tabel bahwa ada sebagian turunan yang melebihi dari ketentuan hasil dari literatur. Nah, untuk selanjutnya ada pembahasan dan kesimpulan. Untuk pembahasan dan kesimpulan yang kita dapat dari jurnal adalah inflammation adalah sensor imun bawaan yang mengatur aktivasi kaspases inflamasi sebagai respon terhadap pola molekul terkait patogen dan kerusakan, dan pada akhirnya mempertahankan homeostasis imun. Inflammation NLRP3 adalah salah satu jenis reseptor pengenalan pola yang dikodekan germline yang berpartisipasi dalam sistem kekebalan bawaan untuk memulai kaskade inflamasi hilir. Aktivator termasuk pola molekul terkait kerusakan, memulai perakitan kompleks inflamasi NLRP3 yang mengarah ke aktivasi kaspase 1. Kaspase 1 merespons sitokin proinflamasi menjadi bentuk yang aktif secara biologis dan disekresikan, misalnya memproses prointerleukin. Laporan-laporan saat ini menunjukkan bahwa inflamasi NLRP3 mungkin sebagai target potensial untuk mengembangkan obat antiinflamasi baru untuk pengobatan penyakit inflamasi, dan NLRP3 yang didorong oleh inflamasi kalkon terdiri dari 2 cincin aromatik melalui sistem karbonil 3 karbon. Tak jenuh adalah prekursor untuk flavonoid dan isoflavonoid yang dapat ditemukan di banyak tanaman obat dan dapat dimakan, yang memiliki beberapa aktivitas biologis termasuk anti-Alzheimer, anti-kanker, anti-inflamasi, antioksidan, antibakteri, dan meningkatkan sifat kekebalan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa turunan kalkon dapat menghambat sekresi fosfolipase A2, COX, sitokin proinflamasi, dan sebagainya. Nah, ini dari jurnal yang kita dapat dari Bioorganic Chemistry, Synthesis and Anti-Inflammatory Evaluation of New Kalkon Derivatives bearing Bispiperazine Links as. Sekian persentase dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam membaca materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.